Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erma Hidayah akan melakukan praktikum IPA tentang simbiosis mutualisme dengan tutor yaitu Ibu Nur Ainun SPD MPD. Tujuan praktikum yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama yaitu alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Cara kerja yang pertama, siapkan alat bahan yang diperlukan. Lalu pergi ke lingkungan sekitar tempat tinggal, seperti misalnya pergi ke kebun atau hutan terdekat. Yang kedua, cobalah identifikasi beberapa simbiosis mutualisme yang terjadi. Setidaknya temukan 5 hubungan yang terjadi. Dan yang terakhir, tulis hasil identifikasi pada lembar kerja dan tulis jenis keuntungan apa saja yang didapat oleh spesies tersebut. Berikut ini ada video pengamatan identifikasi simbiosis mutualisme yang saya lakukan. Check it out. Perkenalkan, nama saya Erma Hidayah, mahasiswa UT dari jurusan PGSDBI. Kali ini saya akan praktikum IPA tentang simbiosis di alam sekitar. Jadi ini di belakang rumah saya sendiri ya. Jadi ada sawah, ada kebun. Oke, sekarang kita lihat simbiosis apa saja yang kita temukan. Dengan catatan ya, saya hanya mempraktikumkan tentang simbiosis mutualisme. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada angkrang dengan pohon jambu. Angkrang ini dengan pohon jambu merupakan simbiosis mutualisme karena kenapa? Angkrang sebagai pihak pertama yang diuntungkan karena dia mendapatkan tempat tinggal dengan menggulung daun di pohon jambu tersebut. Kemudian pohon jambu juga tidak dirugikan, melainkan pohon jambu juga diuntungkan karena pohon jambu terlindungi dari hama penyakit. Nah, sebelumnya itu tadi ada sedikit video tentang identifikasi simbiosis mutualisme. Dan ternyata yang saya temukan yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme antara angkrang dan pohon jambu. Yang kedua kupu-kupu dan bunga yang ada di sekitar sawah. Kemudian yang ketiga ada cacing yang di dalam tanah dengan tumbuhan di sekitarnya. Kemudian yang keempat ada manusia dengan tumbuhan. Dan yang kelima ada ular dan petani. Untuk lebih jelasnya, maka akan saya jelaskan satu persatu dari hubungan simbiosis yang ditemukan. Yang pertama, angkrang dan pohon jambu. Angkrang sebagai pihak pertama yang diuntungkan karena angkrang mendapat tempat tinggal pada pohon jambu, dan pohon jambu sebagai pihak kedua yang diuntungkan karena dengan adanya angkrang, pohon jambu terhindar dari hama penyakit. Yang kedua ada simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu jelas sebagai pihak pertama yang diuntungkan karena kupu-kupu dapat menghisap madu yang ada di bunga, dan bunga sebagai pihak kedua yang diuntungkan karena dengan adanya kupu-kupu, bunga terbantu dalam proses penyerbukannya. Yang ketiga, ada simbiosis mutualisme antara cacing dan tanaman sekitar. Cacing sebagai pihak pertama yang diuntungkan karena cacing dapat tinggal di dalam tanah tempat tanaman tumbuh, serta mengambil zat hara dari akar tanaman. Sedangkan tanaman sekitarnya juga diuntungkan karena dengan adanya cacing, tanah menjadi subur sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman sekitar tersebut. Simbiosis mutualisme yang keempat yaitu antara manusia dan tumbuhan.
Manusia sebagai pihak pertama yang diuntungkan karena manusia bisa menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan untuk bertahan hidup, dan tumbuhan sebagai pihak kedua yang diuntungkan karena memperoleh karbon dioksida yang dikeluarkan manusia untuk membantu proses fotosintesis. Simbiosis mutualisme yang terakhir yaitu yang kelima, antara ular dan petani. Ular merupakan pihak pertama yang diuntungkan karena ular dapat memakan tikus yang ada di sawah. Sedangkan petani merupakan pihak kedua yang diuntungkan karena dengan adanya ular, maka tikus yang suka makan padi lebih berkurang. Baiklah, itulah tadi praktikum dari saya tentang simbiosis mutualisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.